Halo, jumpa lagi bersama saya. Kali ini saya mau mengajak Anda untuk melihat sedikit tentang surga Islam. Sebagaimana yang kita ketahui dan sudah kami jelaskan dalam salah satu video kami tentang surga, gambaran surga Islam, bahwa dalam surga Islam itu terdapat tiga kenikmatan, ya, kenikmatan mata, perut, dan penis. Ya. Kenikmatan mata itu karena di surga itu ditawarkan barang-barang mewah, emas, permata, ya, alat-alat makanannya itu semua terbuat dari emas, dan lain sebagainya. Yang mana ini merupakan gambaran kemewahan bagi para pengikut Muhammad pada waktu itu yang notabene orang-orang miskin, ya. Kenikmatan perut itu karena di surga itu ada makanan yang pada masa masa itu ketika surah ini turun, ini merupakan makanan kalangan kalangan raja, orang-orang berada. Sementara pengikut Muhammad itu orang-orang miskin, ya. Tentulah melihat gambaran itu, wah, orang langsung merasakan, oh ini betul kenikmatan perut. Dan yang terakhir itu adalah kenikmatan penis, ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita lebih fokus pada yang terakhir ini, ya. Fokus pembicaraan kita itu tentang kenikmatan penis ini. Tetapi banyak tokoh Islam menolak, ya, menolak keberadaan itu. Sehingga kami memberi judul, benarkah gambaran surga Islam itu hanya metafora? Namun sebelumnya kami mohon jangan lupa untuk terlebih dahulu mendukung video ini dengan mengklik subscribe, notifikasinya, dan like-nya. Baik, sebagaimana yang sudah diketahui, gambaran surga Islam terkait dengan kenikmatan penis itu merujuk atau terkait tak bisa dilepaskan dari keberadaan bidadari, gadis montok, dan perawan. Ya, ini semuanya ini diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Nah, gambaran bidadari, gadis montok, dan perawan ini mau menggambarkan kenikmatan seksual, ya, itu. Nah, namun terkait tentang kenikmatan seksual ini, umat Islam terbelah menjadi tiga kelompok. Kita akan lihat satu persatu. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang mengakui keberadaan bidadari, perawan, gadis montok itu di surga. Mereka mengakui, mereka jujur. Karena apa? Karena Allah sudah mengatakannya. Ya, Allah sudah mengatakan. Nggak mungkin Allah itu menipu. Jadi bidadari, perawan, dan gadis montok ini sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu sekali lagi untuk kebutuhan penis, ya. Jadi keberadaan perawan, bidadari, gadis montok ini, ya, untuk melayani kebutuhan seksual mereka yang masuk ke surga. Maka orang sering bertanya, ya, bagaimana dengan perempuannya, ya? Kalau perempuan masuk surga gimana, ya? Nah, dari situlah ada yang mengatakan, ya, bahwa dalam hadis dikatakan perempuan itu semuanya tempatnya di surga. Ya. Ada juga yang mengatakan bahwa di surga selain melayani bidadari ini untuk melayani kaum pria juga melayani wanita, maka siap-siaplah untuk menjadi lesbian, ya. Itu. Jadi intinya bidadari, perawan, dan gadis montok ini tujuannya untuk melayani kebutuhan seksual mereka yang masuk di surga. Ya, karena itulah surga itu identik dengan kenikmatan seksual. Dan kenikmatan seksual itu identik dengan kenikmatan surgawi. Nah, inilah
kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang mau tapi malu, ya. Mereka ini mau bidadari, perawan, gadis montok itu di surga untuk kebutuhan seksual mereka. Tetapi mereka ini malu mengakui keberadaan bidadari, perawan, gadis montok itu, ya. Jadi dengan kata lain, mereka ini mengakui kenikmatan seksual itu memang ada di surga, ya. Itu. Dan itu juga yang mereka harapkan, mereka inginkan. Namun mereka malu untuk mengakuinya. Karena apa? Karena terkesan terlalu vulgar, ya. Hal ini membuat seolah-olah surga itu sebagai tempat pelacuran, ya. Nah, itu. Tetapi dalam hati mereka mau, ya, mau mereka, tetapi malu mengungkapkannya. Inilah kelompok yang kedua. Nah, kita lihat kelompok yang ketiga. Ya, kelompok yang ketiga ini mereka terang-terangan menolak gambaran kenikmatan seksual yang diidentikan dengan bidadari, gadis montok, ataupun perawan. Mereka sama sekali menolak. Mereka mengatakan itu tidak benar. Mereka, kelompok ini mengatakan bahwa gambaran bidadari, gadis montok, perawan itu hanyalah metafora, hanyalah kiasan, ya. Banyak ulama Islam, ya, termasuk Alwi Shihab juga mengatakan demikian, ya. Itu hanyalah metafora. Itu hanya untuk mau menggambarkan bahwa surga itu penuh dengan kenikmatan. Tetapi tidak dijelaskan kenikmatan apa. Pokoknya nikmat, ya. Itu hanya gambaran soal bidadari, gadis montok, dan perawan untuk kebutuhan seksual. Itu hanyalah metafora saja. Nah, tuh. Nah, kita bisa bertanya, benarkah argumen ini? Ya, kita tahu bahwa dalam Al-Quran dan umat Islam, ulama juga sudah meyakini bahwa Allah sudah menyederhanakan firman-Nya. Itu artinya apa? Waktu Allah itu berbicara, Allah tidak memakai kata kiasan, tetapi kata lugas. Ya, karena apa? Karena pengikut Muhammad pada waktu itu, pada waktu surah itu turun, itu adalah kalangan orang yang bodoh, tidak berpendidikan. Jadi kalau berhadapan dengan orang yang tidak berpendidikan ini, kalau memakai bahasa kias, bahasa metafora, ini akan kesulitan untuk menangkap pesan Allah itu sendiri. Karena itulah Allah memudahkan firman-Nya, memudahkan wahyu-Nya. Dari situlah banyak ulama menafsirkan bahwa Al-Quran itu jelas. Nah, jadi sesuai dengan apa yang tertulis. Selain itu, ya, perlu disadari dan dipahami bahwa apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran itu sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh sang Nabi dalam hadis. Jadi ada kesesuaian, ya, gambaran kenikmatan seksual itu dalam Al-Quran dan dalam hadis. Ya, oleh karena itulah kami dengan jelas menegaskan bahwa argumen kelompok ketiga yang mengatakan itu metafora itu adalah keliru. Demikianlah gambaran singkat tentang surga Islam yang membuat kelompok Islam terbelah menjadi 3 kelompok. Sekian dan terima kasih.